Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Terra Luna yang secara mengerikan, bisa dibilang mengerikan ya, karena waktu Bitcoin turun terus kemarin, Terra Luna sempat ada perlawanan dan sempat saya bahas di sedikit konten ya. Tapi ternyata secara tiba-tiba turun drastis di akhir bulan Januari kemarin dan sempat menyentuh area sekitaran $43. Jadi kalau dihitung-hitung dari tertingginya $103, itu berarti penurunannya hampir 60% yang secara luar biasa. Apakah penyebabnya dan apakah Terra Luna ini masih layak untuk kita koleksi, atau justru ini waktunya untuk kita koleksi? Karena Terra Luna ini seperti yang kita tahu menduduki posisi 10 besar juga di ranking coin market cap ya. Kita langsung mulai aja. Jadi kalau kita lihat di coin market cap di sini, Terra Luna berposisi sekarang di posisi 9 ya. Dan dengan harga sekarang di kisaran sekitaran $52. Apa yang menyebabkan Terra Luna bisa sampai drop sejauh itu, terutama kalau kita lihat di seminggu terakhir ini benar-benar hancur ya, turun. Padahal sebelumnya performanya cukup bagus dan sempat membentuk all time high sampai dengan kisaran $103. Kalau kita lihat beritanya, saya akan bahas berita mengenai Terra Luna ini secara singkat. Kenapa? Karena saya lebih condong nanti akan menganalisa secara analisa teknikal. Cuman tentu saja dalam perjalanannya namanya analisa teknikal itu juga sedikit banyak dipengaruhi oleh berita. Makanya saya akan mengulas secara singkatnya di sini. Poinnya adalah yang bikin Terra Luna di delosor turun itu karena kontroversi dari Wonderland. Nah, hubungannya apa ke Terra Luna? Jadi di berita di CoinDesk ini poinnya ada di tengah yang saya kasih garis biru ini ya. Jadi poinnya adalah ini yang pertama. Poin pertama adalah Terra Luna harganya itu terikat oleh UST. UST itu stable coin ya. Teman-teman mungkin lebih familiar sama BUSD punyanya Binance, atau USDT punyanya Tether, atau mungkin USDC punyanya Circle. Nah, ini UST ini salah satunya termasuk stable coin. Nah, ini poin pertamanya. Poin berikutnya adalah yang ini ya. Nah, UST itu sendiri terikat berhubungan dengan MIM. MIM itu juga stable coin yang dikeluarkan oleh perusahaan namanya Abracadabra Lending Platform. Dan yang hubungan berikutnya, Abracadabra ini adalah yang ini. Di atas ini ke sini. Yang bikin Abracadabra adalah salah satu foundernya Wonderland, namanya Daniel Sestagali. Hubungan berikutnya adalah apa? Ini Wonderland ini apa? Jadi tadi Daniel Sestagali itu salah satu foundernya Wonderland. Nah, yang berikutnya yang bikin runyam adalah yang ini. Kalau teman-teman lihat di sini, mungkin ini aja yang saya biru-biruin. Jadi member utamanya, member intinya dari Wonderland ya, dari Wonderland, Project Wonderland tadi yang ada Daniel Sestagalinya, ada nama Michael Petrin di dalamnya. Michael Petrin ini merupakan co-founder dari perusahaan exchange di Kanada namanya Quadriga CX. Nah, pangkal masalahnya di sini. Quadriga CX ini. Kenapa? Karena ini. Poin yang paling utama adalah ini. Jadi Quadriga CX ini dicurigai sebagai Ponzi. Skema Ponzi, teman-teman semua tahu ya skema Ponzi apa. Dan ini kolaps tahun 2019. Bukan itu aja, kasusnya si Petrin ini ternyata berkembang terus di sini. Sebelumnya juga ada kasusnya banyak, berhubungan dengan kehilangan aset, yang berhubungan dengan dana customer, kontroversinya banyak, termasuk dia juga mengaku bersalah mengenai kredit di bank, permasalahan di kredit bank tahun 2005, dan kasus pencurian
di permasalahan komputer tahun 2007. Nah, pangkal masalahnya di sini. Jadi utamanya adalah si Petrin ini bermasalah. Petrin ini adalah salah satu member inti dari ini Quadriga, dan dia masuk di Project Wonderland. Wonderlandnya yang dijalankan oleh salah satu foundernya Daniel Sestagali ini membuat perusahaan namanya Abracadabra. Abracadabra lanjutlah ke yang tadi hubungannya UST dan MIM. Yang lanjut lagi, yang terakhir, poin terakhirnya adalah Terra Lunanya ada total value-nya di lock di UST stablecoin. Jadi berantai. Jadi sebetulnya nggak langsung secara langsung ya, ini berantai panjang intinya rantainya. Hanya seperti ini aja yang bikin harga Terra Luna turun dalam, dan kita akan lihat di sini ya. Kalau melihat data dari DeFi lama seperti biasa, saya pengen lihat total value locknya tuh gimana kalau Terra Luna. Di sini masih berada 3 besar, jumlahnya juga ya ini nomor 3, otomatis 3 terbesar ya di bawah Ether sama BSC. Jadi ini besar untuk Terra Luna dananya. Ini masih oke dananya, data yang tersaji di sini. Data total value lock ini termasuk staking, pool, borrows, offers, dan treasury lengkap. Dan di sini nggak ada masalah di sini. Selanjutnya secara analisa teknikal. Kalau secara analisa teknikal, ini saya buka dari time frame mingguan, 103 anjlok sampai kisaran $43. Kalau kita lihat secara time frame mingguan, di sini posisinya Tenkan Kijun ini Ichimoku ya, Ichimoku sudah ada kontennya, bisa cek. Di garis biru di atas garis merah itu masih bull. Intinya itu harga di atas awan ya, di atas cloudnya kumunya juga warna hijau, bull. Terus Chikou span-nya di atas harga, artinya apa? Bull. Jadi secara Ichimoku di time frame mingguan, Terra Luna masih bull. Kalau kita garis secara candlestick-nya, ini memang penurunan kemarin masih ya berada di atas sekitaran garis support. Bisa dilihat dari sini garis merah, atau kalau kita menggunakan Fibonacci, kita tarik garis ke titik dari atas titik ke bawah, saya ngambil posisi sini. Maka kalau kita lihat dengan jelas, Terra Lunanya tertahan di sekitaran area support titik 0,236. Memang areanya di sekitaran 42,38, mepet-mepet lah ya dengan area 43 terendahnya Terra Luna kemarin. Ini mengenai Fibonacci time frame mingguan dari Terra Luna, CCI 50-nya berada di bawah 100. Jadi berada di area 0 sampai 100, itu artinya masih ada pergerakan bullish, zona ketiga. Jadi masih zona beli, belum overbought ya. Intinya seperti itu, perubahan. Kita lanjut ke gimana dengan time frame yang lebih pendek. Apakah ini udah mulai saatnya untuk beli Terra Luna? Kalau untuk daily-nya kita lihat dulu dari Ichimoku. Ichimoku-nya garis merah di atas, biru di bawah, bear. Garis hijaunya di bawah candle, bear juga. Awannya, kumonya di atas harga, otomatis bear juga. Berita positifnya hanya satu, warnanya awannya hijau. Jadi ada sinyal bullishnya sedikit lah kalau dari Ichimoku, tapi dominannya bear. CCI 50 di bawah minus 100 yang artinya zona keempat oversold. Sudah murah menurut CCI 50 ya. Tapi secara candle ini masih belum ada penembusan trendline. Ada tipis-tipis penembusan trendline terlihat di sini. Nah, di sini terjadi penembusan trendline dan mulai keluar doji yang mungkin ini mulai sinyal positif di time frame harian untuk Terra Luna. Dan kalau kita buka menggunakan Fibonacci, berapakah target Terra Luna?
kalau misalnya kita mau beli di sini secara Fibonacci ya. Ini secara Fibonacci ada di area terdekatnya resistennya di 57 dan yang berikutnya ada di cukup jauh di 66. Dan kalau kita samakan dengan Ichimoku, maka di sini adalah area kuatnya 57 dan 66 dolar. Lumayan ya, cukup besar, itu hampir 10% dari harga sekarang di area pertamanya. Tadi 57 dan 66, kisaran sini. Berada di garis merahnya dari Ichimoku yang Kijun, dan ini Tenkan-nya berada di garis ini mirip-mirip. Jadi kita menggunakan Fibonacci ternyata keluarnya juga mirip-mirip dengan Fibonacci ya, titik 0,236 sama 0,318. Kira-kira seperti itu untuk time frame daily. Lanjut turunin ke 4 jaman. Semuanya masih cenderung bear di daily, kita lihat di 4 jam. Teraluna di 4 jam. Ichimoku-nya garisnya biru sudah di atas, merah di bawah, artinya bull di 4 jaman. Harga masih di bawah awan, awannya merah berarti bear dan bear, sinyalnya masih turun. Sementara garis hijaunya Chikou span-nya sudah berada di area harga, mau mengarah ke atas harga, yang artinya mulai sideways dan ada mulai timbul tanda-tanda bull. Sementara di CCI 50 masih berada di area 0, tapi sudah masuk ke zona 3, area titik 0 dan garis minus 100, yang artinya mulai sudah ada pergerakan beli, jadi sudah naik dari titik oversold-nya ya, intinya seperti itu. Dan memang ada divergence di sini, kalau teman-teman lihat, ini divergence, ini naik, tapi ini turun. Jadi ini ada divergence positif juga dan ini mulai naik. Intinya seperti itu untuk di time frame 4 jam untuk Teraluna. Dan yang terakhir di time frame 1 jam seperti apa? Jelas kalau time frame 1 jam dari Ichimoku-nya, Chikou span-nya masih berada di tengah-tengah harga, masih sideways. Garis biru di atas garis merah, hijau tipis, mulai bull. Kumo dan berada di bawah harga, ini jelas bull. Jadi di time frame yang lebih rendah ini mulai ada tanda-tanda Teralunanya mulai ada kenaikan. Apalagi kalau kita lihat di CCI 50 mulai masuk ke zona 2 di atas garis 0 dan 100. Jadi mulai ada tanda-tanda bull tipis-tipis dari time frame kecil. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat di time frame daily, ini adalah konfirmasi penembusan breakout trend line kecil di sini ya, hijau ini, dan ini mulai ada kenaikan. Targetnya seperti tadi, paling enak menggunakan Fibonacci aja. Sementara saya tarik garis dari titik 103 sampai ke titik 43-nya, ini adalah targetnya. Kalau teman-teman mau koleksi, ini adalah titik-titiknya, saya garis biar jelas. Ini adalah titik-titik Fibonacci yang bisa dikombinasi dengan Ichimoku. Ini adalah target harga dari Teraluna. Ya, ini teman-teman bisa baca sendiri nanti ya kalau jelas. 58 dolar, 57, 58 dolar, 66, 67 dolar, 73 dolar, 80 dolar, dan 91 dolar untuk Teraluna. Dengan posisi BTC yang masih cenderung sideways, naik turun tipis-tipis, Teraluna potensi bagus untuk dipakai untuk scalping. Intinya seperti itu ya. Dengan target harga seperti ini. Apakah akan naik sampai 90 dolar bahkan ke 100 lagi? Mungkin aja kalau BTC-nya mendukung. Kalau BTC-nya masih sideways di sini-sini aja, menurut saya 57, 58 dolar dan 66, 67 dolar itu target yang paling masuk akal untuk Teraluna dalam jangka pendek. Dan kembali lagi ke awal adalah ketika market naik, yang kita perhatikan jangan koin-koin atau token yang sudah naik, tapi perhatikanlah koin atau token yang seperti salah satunya seperti Luna ini yang sudah koreksi dalam dan lagi cari jalan untuk recover. Bagi teman-teman yang di future bisa long, silahkan pakai leverage-nya terserah. Bagi teman-teman yang di spot market, di Binance ini Teraluna ada,
di toko kripto ada, teman-teman bisa pakai. Kalau pengen di spot market dan pengen mendapatkan keuntungan lebih, teman-teman bisa masuk ke Maxi, salah satunya pakai ETF. ETF-nya tersedia dari yang 3 kali, 4 kali, 5 kali. ETF dari Luna yang long. Dan itu 3, 4, 5 kali apa ya? Poinnya adalah 3 itu ya, keuntungannya kali 3, 4 dikali 4, 5 dikali 5. Dikalinya perkaliannya dari mana ya? Kalau misalnya Terra Luna nih hari ini naiknya 0,5%. Kalau teman-teman ngambil ETF yang 3 kali ya berarti keuntungannya dapat 1,5%. 4 kali dapat 2%, 5 kali dapat 2,5%. Selebihnya juga ada di konten ETF, nggak akan saya bahas lagi, itu ada di Maxi. Intinya seperti itu untuk Terra Luna. Manfaatkan momentumnya, mumpung BTC-nya juga belum ada tanda-tanda dam lagi. Untuk prediksi BTC seperti apa sudah ada juga di konten sebelumnya, tinggal cek aja. Intinya seperti itu ya. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.